Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dalam program pesantren virtual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Baik santriwan dan santriwati dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi pertama berkaitan dengan program pesantren virtual mahasiswa, yaitu tentang materi tahsinul Quran. Pada materi tahsinul Quran kali ini kita akan membahas 5 materi terkait dengan topik tahsinul Quran. Dimulai dari pendahuluan tentang definisi dan urgensi dari tahsinul Quran. Materi kedua dilanjutkan dengan makharijul huruf. Materi yang ketiga, 4, dan 5 adalah materi terkait dengan hukum-hukum bacaan di dalam ilmu tajwid. Baik, ini sekitar materi yang akan kita bahas dalam materi tahsinul Quran yang ada di pesantren mahasiswa diniyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada materi yang sesi pertama. Baik, kita masuk materi di sesi pertama tentang tahsinul Quran, yaitu kita awali dari apa itu yang disebut dengan tahsinul Quran, dan yang kedua kita akan lanjutkan dengan urgensi dari tahsinul Quran ini. Oke, kita awali dari definisi tahsinul Quran. Tahsin secara bahasa berasal dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu hasana yuhassinu tahsinan, yang artinya adalah memperbagus atau memperindah. Itu secara bahasa atau secara lugawinya. Adapun secara istilah, tahsinul Quran adalah memperbagus atau memperindah bacaan Al-Quran agar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah konsep tentang tahsinul Quran. Baik, kita lanjutkan. Mengapa kita sebagai mahasiswa dan santri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini harus mempelajari tentang tahsinul Quran? Paling tidak kita berangkat dari 4 alasan penting. Karena apa, nanti ketika kita membaca Al-Quran ini harus memenuhi beberapa kaidah dan ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, bahwa membaca Al-Quran ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan yang kedua, tidak hanya kewajiban membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Ini juga adalah merupakan kewajiban yang sifatnya fardiyah, atau dalam bahasa syariahnya adalah fardu ain. Artinya apa? Kewajiban membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan tahsinul Qurannya adalah apa? Kewajiban setiap kita sebagai umat Islam, bukan kewajiban yang sifatnya kelompok. Sehingga apa? Kalau kita tidak bisa melaksanakan atau mempraktekkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita sudah kehilangan, kita sudah meninggalkan satu kewajiban yang sifatnya individu. Nah, beda dengan kewajiban yang sifatnya nanti fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ketika kita tinggalkan tidak menjadi masalah asal sudah ada yang melaksanakan itu. Tetapi dalam konteks kita membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid, ini adalah kewajiban kita sebagai setiap muslim. Ini poin pertama tentang pentingnya kita mempelajari tahsinul Quran. Gitu. Meskipun nanti kewajiban ini, nanti apakah mempelajari tahsinul Quran ini wajib atau tidak, ini nanti ada hukum yang berbeda. Sifatnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Tidak harus kita mempelajari, menghafal, atau mungkin kita mengetahui satu persatu tentang hukum tajwid misalnya, gitu. Tetapi yang penting apa? Kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, ini sudah memenuhi kewajiban yang masuk pada ketentuan fardu ain dalam konteks yang pertama ini. Nah, karena apa? Mempraktekkan membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid ini tidak harus dengan kita mempelajari tajwidnya dulu. Gitu. Kalau teman-teman mungkin yang dulu pernah belajar ngaji di TPA, pernah mondok mungkin, atau pernah belajar sama ustadz, kiai di rumahnya masing-masing dulu waktu kecil, ini kita kadang tidak mempelajari tajwid, tetapi kita langsung praktek membaca. Tetapi apa? Membacanya kita dengan guru. Sehingga apa? Kalau kita membaca dengan cara baca yang kurang tepat, maka guru kita nanti, ustadz kita akan membetulkan sehingga sesuai dengan apa yang
standar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada dua cara kita untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Yang pertama adalah dengan kita mengaji, membaca Al-Quran kepada guru kita, kepada ustadz kita, atau yang kedua kita juga mulai dengan mempelajari ilmu tajwidnya dulu, kemudian kita mempraktekkan di dalam membaca Al-Quran. Oke, ini alasan pertama kenapa kita penting mempelajari tahsinul Quran. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua. Pentingnya kita mempelajari tahsinul Quran adalah agar tidak merubah arti suatu ayat itu. Artinya satu kata berubah di dalam kita membaca Al-Quran, maka arti dalam satu ayat itu nanti akan berubah. Sehingga apa? Ini penting kita mempelajari tahsin agar kita bisa menjaga makna dan arti dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran. Satu kata kita salah membaca ini bisa sangat fatal perubahan maknanya. Contoh misalnya kita membaca kalimat illa yang menggunakan tasdid dengan illa yang tanpa tasdid, ini kalau kita keliru satu tanda saja maka artinya sudah sangat jauh berbeda. Ketika kita membaca illa ini artinya kecuali, tapi kalau kita membaca tanpa tasdid maka artinya ke. Nah, ini kan sudah sangat berubah. Ini yang alasan kedua, pentingnya kita mempelajari tahsinul Quran. Alasan yang ketiga adalah sebagai bentuk upaya kita memuliakan Al-Quran. Jadi kenapa kita harus memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran adalah sebagai bagian dari kita memuliakan Al-Quran sebagai kalamullah. Karena Al-Quran bukan sesuatu yang sifatnya biasa tetapi yang luar biasa. Maka apa? Kita harus memuliakan itu dengan cara apa? Membaca Quran dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Alasan yang terakhir adalah agar dapat menjadi penyejuk dan obat bagi siapa saja yang mendengar bacaan yang suci Al-Quran kita. Gitu. Karena sesungguhnya Al-Quran ini kan tidak hanya sebagai petunjuk atau hudan bagi kita sebagai umat Islam, tetapi juga apa? Al-Quran adalah sebagai obat dan sekaligus bisa menjadi hiburan kalau kita mendengar dari orang yang membaca dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan. Maka 4 alasan inilah yang menjadi paling tidak gitu ya, menjadi alasan kenapa kita penting mempelajari tahsinul Quran. Ya, di samping mungkin nanti ada beberapa alasan lain juga yang menjadi dasar kenapa kita perlu mempelajari tahsinul Quran. Ya. Berikutnya adalah tartil. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, kita diperintahkan membaca Al-Quran warattilil Quran tartila. Apa sih disebut dengan tartil? Nanti ada beberapa istilah gitu. Nanti kita mau pakai yang mana, monggo silahkan teman-teman santriwan santriwati, asal syaratnya apa? Teman-teman sudah belajar dulu tentang tahsinul Quran. Nah ini, apa yang disebut dengan tartil? Tartil adalah membaca Al-Quran dengan mentajwidkan huruf-hurufnya gitu ya. Kemudian apa? Mengetahui juga tempat-tempat berhentinya. Ini yang penting di dalam kita terkait dengan pemenuhan standar tartil dalam membaca Al-Quran. Nanti ada beberapa istilah di dalam tartil. Yang pertama adalah tahqiq. Yang kedua ada tadwir, dan ketiga ada yang disebut dengan hadr. Nah ini kita mau praktekkan yang mana? Silahkan sesuai dengan nanti kualitas kemampuan teman-teman dalam menguasai tahsinul Quran dan mempraktekannya. Yang pertama disebut dengan tahqiq. Apa yang disebut dengan tahqiq? Itu adalah membaca Al-Quran dengan lambat, dengan tenang sesuai dengan ketentuan hukum tajwidnya. Jadi baca Qurannya tidak buru-buru. Kalau kita membaca misalnya nanti ada hukum yang disebut dengan mad wajib mutasil, maka baca dengan cara 6 harokat. Ini kalau kita menggunakan konsep yang pertama. Tapi nanti ada konsep atau istilah tartil yang kedua adalah tadwir gitu. Kita membaca Al-Quran dengan kecepatan yang agak cepat dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kalau tadi kita lambat, tenang, yang kedua kita agak cepat. Tetapi tetap dengan menjaga hukum-hukum tajwidnya. Jadi yang dibaca mad tetap mad. Yang harus kita dengungkan, yang harus kita gunakan kol-kolah, ada kol-kolahnya, ini yang harus kita jaga. Tetapi kecepatannya lebih daripada yang pertama. Yang ketiga ada yang disebut dengan istilah hadr gitu. Jadi membaca Al-Quran dengan cepat, tetapi hukum-hukum tajwid juga tetap terpenuhi. Gitu. Nah ini nanti perlu teknik yang memang sudah teman-teman melampaui dan menguasai konsep tentang tahsinul Qurannya. Kalau belum bisa jangan coba-coba istilah yang pertama, kan bisa salah gitu. Kalau teman-teman mungkin yang pernah sholat di pondok, ada yang kalau taraweh bacanya cepat, tapi hati-hati jangan diklaim ini salah gitu. Karena apa? Beliau sudah menguasai ilmunya dan bisa mempraktekkan sesuai dengan standar. Kalau kita ilustrasinya seperti peta gitu, kalau teman-teman menggambar peta harus menggunakan skala yang benar. Berapa harokat kita, kalau 6
durasinya berapa tergantung nanti bagaimana kita menguasai konsep ilmu tajwidnya. Demikian ini sekilas tentang materi pertama kita yang berkaitan dengan tahsinul Quran. Ada beberapa istilah. Yang pertama kita mulai dari definisi tentang apa namanya tadi, apa yang disebut dengan tahsin, kemudian kita lanjutkan dengan tadi apa yang disebut dengan tartil dalam membaca Al-Quran. Kita akan lanjutkan pada materi yang kedua nanti tentang makhrijul huruf. Demikian sesi pertama kita pada materi kali ini.